Satu Dumai itu diurus, makmur 1 Riau. Uang banyak, banyak belanja. Uang banyak, tidak belanja. Uang sedikit, belanja banyak. Uang sedikit, tidak belanja. Di mana posisi Riau katanya? Aku nggak mau jawab. Karena aku sudah tahu jawabannya. Dan jawaban itu untuk membuat aku malu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berjumpa warahmatullahi lagi kita di channel Anggaran Kita. Saat ini Fitra Riau kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Tokoh politik, tokoh perempuan, Kak Inisyati Ayus. Apa kabar Kak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu Kak, sahabat anggaran kita. Wow, pagi sahabat anggaran. Insya Allah hari ini penuh berkah dan dialog ini menjadi manfaat untuk semua. Wih, mantap. Terima kasih Kak Inisyati Ayus. Kak Inisyati Ayus, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah luar biasa. Di masa pandemi ini bagaimana? Dinikmati selenyak-lenyaknya. Selenyak-lenyaknya dinikmati. Oke. Tapi tetap juga ya, sahabat anggaran, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker Yeah. ketika beraktivitas dan jaga protokol kesehatan. Yes. Kak Inisyati Ayus, terima kasih sudah datang ke rumah anggaran kita. Di sini kita sebut rumah anggaran, Kak. Rangga. Selain rumah rakyat, rumah anggaran. Ya, Rangga, rumah anggaran. Rumah anggaran rakyat. Kita sengaja ngundang Kak Inisyati Ayus. Kita ingin ya berdiskusi lah terkait dengan peran legislatif, Ya. legislator ya, peran legislator di parlemen terkait dengan isu DPD, isu di daerah. Nah, kakak kan kalau kita baca biografi kakak sudah 4 periode ya, maksudnya jalan. Iya, terus pertanyaan Pak Periode bikin apa aja? Itu yang perlu kita kupas. Selain itu juga Ya. kakak juga salah satu tokoh perempuan ya di Riau. Tokoh perempuan yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat Riau ke pusat. Iya. Dan juga kemarin kita sudah melewati Hari Ibu, Hari Pergerakan Perempuan 21 Desember. Oleh karena itu saya minta kakak lah sebelum kita masuk diskusi yang lebih serius, bincang santai tapi serius, Yes. ngucapin selamat Hari Pergerakan 22 Desember 2020. Mungkin Kak sedikit sepatah dua kata. 22 Desember 22 angka kembar itu kalau bergandengan itu disebut angka baik. Maka yang lahir pada angka kembar 22 insya Allah melahirkan kebaikan-kebaikan. Pas tanggal 22 itu Hari Ibu. Hari Ibu ya. Oh. Insya Allah banyak melahirkan kebaikan-kebaikan. Bagi saya Hari Ibu, saya saya mengutipnya kepada kata Margaret Thatcher, Perdana Menteri Perempuan Besinya Inggris. Setiap wanita yang memahami cara mengelola sebuah rumah akan lebih dekat memahami cara mengelola negara. Menarik juga ini Kak. Dan di rumah ada ibu. Oke, saya itu aja. Karena keberadaan kita juga hasil dari doa ibu. Iya, makanya semua ada dari rumah. Anda pahami di rumah ada ibu, memahami rumah, memahami negara, apalagi buat sekolah, buat jalan, buat kerja, masih sepele. Negara aja bisa dikuasainya dengan sebuah rumah. Dah, Benar. aja. Oke, Kak, ini menarik.
Saya coba tanya-tanya lah terkait dengan pengalaman kakak di legislasi. Dulu kalau saya baca 2001 kakak dulu pernah mencalonkan diri menjadi wali kota Ya, Pekanbaru, 2018 calon gubernur. calon gubernur, 2010 calon bupati. calon bupati. Sudah lengkap di calon itu. Nah, Saya status calon. 2001 ya. Yes. Tapi 2001 sudah, dulu kan masih tahap Pemilihan oleh DPR. 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 Oke. Iya. Nah, selanjutnya 2004 2010 2010 ya, 2010 untuk Bupati Meranti. Meranti. 2018 masih tahap seleksi partai, tapi udah ada tahap serius karena sempat naik menyampaikan visi dan misi sebagai calon gubernur di 2018. 2018 untuk mengambil sebuah perahu. Ya. Nah, visi dan misi untuk semua calon waktu itu Pak semua Tamsir calon. Rahman, saya, Pak Sumai Taher, Pak Rusli Zainal Oh, di Hotel Pangeran yang diselenggarakan oleh KPU. Oh iya. Sudah sampai tahap sana. Sudah Boleh sampai lah. tahap itu. Nah, kalau di dunia wira swasta dulu kakak berkarir menjadi salah satu humas juga ya di PT Iya. Lima Palma. Iya. Oh, yang tadi maaf bukan 2018, 2008 maksud saya. 2008. Nah, ini kan menarik kalau kita Humas. bicara soal isu tata kelola sumber daya alam. Mhm. Apalagi kakak sudah berkecimpung di dunia gerakan, kedua di dunia wira swasta, sudah pernah menjadi humas Duta Palma ya. Kakak tahu informasinya bahwasanya Duta Palma juga Berkasus. berkasus. Dia segan-segan ngomongnya kita lempengin aja. Oke, berkasus. Ya. Sampai Suheri Tirta ya. Iya. Ketika itu Lagi sekolah sekarang? lagi sekolah. Nah, itu coba menurut pengalaman kakak terkait dengan di legislatif, di wira swasta, apa yang menjadi inspirasi kakak ke sana dan pengalaman apa yang mengantarkan kakak menjadi calon DPD ini, perubahan-perubahan apa yang sudah kakak perbuat? Oke. Contoh di legislasi. Legislasi Oke. itu sebuah proses. Legislasi. Sebuah proses membentuk undang-undang melalui mekanismenya, membentuk peraturan melalui mekanismenya dengan menyusun norma dan kaidah yang ada. Harapan kita legislasi yang dilakukan adalah sebuah solusi. Oke. Sebuah solusi. Iya. Tanda kunci. Iya, legislasi itu harusnya sebuah solusi yang dituangkan, yang diberikan melewati tahap usul, pembahasan, persetujuan, sampai penetapan oleh legislator. Nah, kan pemainnya legislator, sama dengan aktor. Oke, nah, jadi simpulnya ada sebuah izin, ada sebuah undang-undang, dari hierarki undang-undang, dari konstitusi, undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, perpu, peraturan presiden, sampai ke perda. Itu adalah sebuah alat menjawab solusi dan memberi manfaat. Nah, menjawab solusi, memberi manfaat. Nah, tapi apa yang terjadi? Undang-undang kita sudah numpuk. Kalau disusun secara manual sudah sampai ke bulan. Lembaran kertasnya maksudnya. Nah, apa yang menjadi masalah? Implementasi. Siapa yang menyelenggarakan implementasi dari undang-undang itu? Adalah eksekutor. Eksekutif. Makanya selalu saya bahasakan bersanding dengan elok lah antara eksekutif dan legislatif. Ibarat pengantin bersanding dengan elok. Nah, itu. Kemudian kita bicara fokus pada SDA. Apa yang tidak dilahirkan undang-undang, peraturan sampai ke bawah, sampai perdes tentang SDA. Semua sudah komplit. Terakhir Omnibus Law. Ya. Sudah komplit secara urut, Omnibus Law dikomplitkan lagi secara kelompok. Saya tidak bahas hiruk pikuknya Omnibus Law. Kita masuk lagi pada SDA. Nggak ada yang kurang.
Bicara apa? Kawasan tambang, kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, kawasan sosial. Semua sudah selesai dan sudah ada undang-undangnya. Balik kepada implementasi. Penyelenggara implementasi siapa? Eksekutif. Nah, siapa yang melakukan pengawasan? Nah, itu tadi, pasangan tadi. Saat saya siapkan undang-undang sebagai legislator, silakan Anda eksekutif sebagai eksekutor. Sepanjang eksekutor berjalan, ini tidak duduk, tidak diam, tidak dengar. Oke. Tapi lakukan fungsi pengawasan. Itulah hakikinya, hakikatnya tugas wakil rakyat, tugas legislator itu adalah fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang, fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan. Nah, maksud saya berbagi beban. Jangan kau sorot salahnya di mana. Oke, Kak. Tadi Kakak bilang bahwasannya legislasi adalah untuk mencari sebuah solusi. Yes. Ini kan menarik, Kak. Saya mendengar isu bahwasannya ada beberapa rancangan undang-undang yang akan dibahas. Ya. Satu, isunya yang berkembang undang-undang Riau ya. Mari kita diskusikan. Oke, simpan dulu Kak. Yang kedua terkait dengan energi terbarukan. Bicara sumber daya alam tidak lepas terkait dengan regulasi energi terbarukan. Nah, yang ketiga itu undang-undang Omnibus Law. Nah, selain itu Kak, pertanyaan lain itu, apa kebijakan yang sudah Kakak dorong untuk Riau terkait dengan legislasi? Di awal masa saya di periode pertama jadi anggota DPD, kita itu langsung terbentuk teman-teman wilayah timur yang sibuk berkonflik. Mereka membentuk kaukus provinsi konflik. Sulawesi Tengah, Makassar, Sulawesi Selatan, Ambon, Ring of Fire tuh. Saya tercetus menyatakan kita bentuk kaukus provinsi pelabuhan. Provinsi pelabuhan. Iya, karena bagi saya ini Riau di jazirahnya apa? Selat Malaka, jazirahnya Selat Malaka itu mutiara, kata kita. Nah. Kemudian kita berupayalah seperti Dumai contohnya, itu inspirasi saya. Saya gigih, akhirnya masuklah dalam prolegnas. Tidak ada pembahasan undang-undang, tidak ada pembahasan perda menjadi agenda legislatif jika tidak masuk dalam daftar prolegnas ataupun prolegda. Masuklah undang-undang tentang pelayaran untuk direvisi, kunci untuk memasukkan undang-undang tentang pelabuhan. Singkat kata, tidak menjadi undang-undang sendiri, tapi dia menjadi bahagian bab di undang-undang revisi pelayaran. Apa yang menjadi gagasan ini saya usul? Saya ambil simpel saja. Itu tadi, bibir pantai Riau di Selat Malaka itu. Pengelolaan pelabuhan kita, pengelolaan air ini diambil oleh Pelindo. Pelindo menguasai yang basah dan yang kering. Terus kapan sharing dengan pemerintah daerah? Maka saya teriakkan, Pelindo uruslah yang basah, yang kering urus oleh pemerintah daerah. Ada strategi nasional pembangunan 3 pelabuhan. Dumai, Tanjung Buton, satu lagi di Pelalawan ya kalau nggak salah saya. Ini atau Pelalawan? Ya. Nah, itu apakah masuk dalam regulasi yang akan dirancang? Atau bagaimana? Kalau menurut saya perlu duduk bersama lagi. Jangan latah. Maaf, saya pakai bahasa latah. Ngapain banyak bangun pelabuhan? Terus yang mampir siapa? Yang tambat kapal siapa? Realistis saja. Satu Dumai itu diurus, makmur satu Riau. Satu pelabuhan Dumai diselesaikan, makmur satu Riau. Kejar dengan standarnya pelabuhan Dumai itu, mau Buton, Kuala Enok, dan seterusnya. Kan ada manajemennya. Sama kayak lainnya angkot. Yang diurus oleh Organda, pelabuhan oleh Inka.
Kan ada bagi-bagiannya. Nanti terminalnya di akap. Clear kan? Kan nggak semua bikin akap semua kecamatan di Kota Pekanbaru. Bayangin, kalau semua bikin akap, terus yang mampir angkot yang mana? Oplet mana? Jadi ada tata kelolanya. Untuk mengejar pelabuhan internasional, ya ambil satu. Optimis kan? Optimis saya. Karena apa? Diplomasi yang tinggi dalam pengelolaan pelabuhan sebagai sumber daya alam anugerah untuk Riau yang ada di titik Dumai mengcover pelabuhan-pelabuhan lainnya di sayap-sayap pesisir Riau. Marketing yang bagus dengan diplomasi tinggi, berapa persen aja ambil tambat kapal yang ada di pelabuhan Singapura main ke Dumai, itu sudah menjawab kesejahteraan untuk prioritas PAD Dumai dan Riau. Biaya tambat kapal dolar, menjual air balas dolar. Ada air tuh, nggak bening-bening amat yang air yang dijual. Apakah pemerintah Riau saat ini sudah? Saya tidak melihat Renstra Riau secara khusus. Rencana strategi Riau ke depan. Keluar, tidak komit, tidak konsisten. Saya katakan tidak ada alasan Riau ini miskin. Karena SDA-nya berlimpah. Berlimpah dibandingkan NTT. NTT itu nasibnya Tuhan yang tahu. NTT. Nasib Tuhan tahu. Nah, jadi mudah-mudahan ada kepala daerah tingkat provinsi dapat mensinergikan potensi lokal yang dimiliki oleh Riau dengan porsinya masing-masing dan prioritas PAD-nya. Oke. Nah, iya, jangan bangga dapatkan PAD tapi dengan menyimpan APBD di Bank Riau Kepri. Mak julo-julo aja bisa kok. Mak julo-julo. Ya, benar menarik Kak. Kalau kita lihat misalnya Kak, Iya. Riau ini kan dana perimbangannya sangat besar ya. Ya. Salah satunya pendapatan sektor sumber daya alam, Ya. migas, perkebunan. Terakhir itu, kalau kita cek data ya, saya cek data dulu. Terakhir itu Riau itu untuk DAU-nya 1,6. Ya. Kedua, terkait dengan tunda salurnya sekitar 503. Penerimaan daerah yang didapatkan 935. Artinya ini kan agak jauh terkait dengan penerimaan. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak menempatkan SKPD dengan kemampuan diplomasi yang tinggi. DAU, DAK itu kompromi. Oke. Tapi Siapa? ini menjadi persoalan Ambasador. Kak, di Riau. Contoh, ketika pemerintah itu tidak bisa mengelola dana perimbangan itu dengan baik, salah satu misalnya DBH misalnya. Sampai saat ini DBH bermasalah di Riau. Informasinya. Realisasi DBH. Jangan bicara realisasi dulu lah. Oke. Merebut alokasi DBH. Oke. Setelah direbut, merealisasikan alokasi DBH. Kita tidak cerdas. Maaf, saya hanya meminjam bahasa Sri Mulyani. Saat saya mengatakan, Bu, tolong dong Riau. Pemerintah Riau tidak cerdas. Tidak cerdas dalam belanja. Lengkapkan kalimat itu, jangan sepotong-potong. Pemerintah Riau tidak cerdas dalam belanja. Oke. Oke. Hati-hati, jangan, saya nggak mau juga dipotong kalimat saya. Karena apa? Mimpi aja sekarang dipidana, apalagi kalau kata-kata. Betul. Oke, lanjut, Tidak Kak. cerdas belanja. Itu bahasa Sri Mulyani. Oke. Dia kasih saya privat 1/4 SKS. Apa 1/4 SKS itu? Uang banyak belanja. Uang banyak, tidak belanja. Uang sedikit, belanja banyak. Uang sedikit, tidak belanja. Di mana posisi Riau katanya? Aku nggak mau jawab. Karena aku sudah tahu jawabannya. Dan jawaban itu nanti membuat aku malu sendiri. Karena saya tidak menjawab, langsung bilang, tidak cerdas belanja. Yang dimaksud cerdas belanja, saya menginterpretasikan sendiri. Saya mengevaluasi sendiri. Oh,
saya sebagai anggota dewan harus turut menyerap, menghimpun apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Riau. Saya dapat harus mengurut apa yang menjadi prioritas masyarakat Riau. Nah, inilah tugas legislatif. Jadi ada masyarakat ini, tapi di masyarakat juga saya tidak bisa menyalahkan karena itu logikanya masyarakat. Di mana letaknya logika masyarakat? Dia tahu anggota dewan itu Superman, anggota dewan ini Sinterklas, anggota dewan itu Gatot Kaca, yang bisa menabur semua paket. Tapi itu nggak salah masyarakat. Kita aja bagaimana kita menanggapi dan mencernanya. Artinya apa? Harus kemampuan yang tinggi dari kita sebagai legislator untuk sinergi dengan eksekutor. Dimulai dengan komunikasi. Pertanyaannya tidak sepanjang masa saya dapat berkomunikasi baik dengan kepala daerah. Saat ini. Sahabat anggaran mungkin bisa melihat ya bagaimana persoalan rumitnya Riau dalam mengelola belanja. Contoh kalau kita singgung tadi Kak, bicara realisasi, serapan anggaran bisa. Iya. Tidak membumi. Tidak membumi sayang. Udah nggak usah contoh-contoh. Pergi ke Dumai. Oke. Pasar dibangun. Oke. Isi pasar kambing. Oke. Tidak ada jual beli. Kambing yang bertransaksi di sana. Oke. Dengan sarang ular. Kemudian apa ya? Saya juga punya catatan. Iya. Realisasi anggaran. Diusulkan oleh kelompok A, realisasinya ke kelompok B. Seperti realisasi anggaran untuk bantuan alat-alat tangkap nelayan di Desa Mayangsari, Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Kami Bu yang dipakai, saya ketua nelayan. Saya yang dipakai untuk membuat usulan, tapi realisasi penyerahan itu tidak ke saya, Bu. Ke kelompok lain. Oke. Fungsi pengawasan. Jadi ini ya, kalau ditarik lagi tidak ada sebenarnya masalah yang besar. Tidak ada masalah yang besar. Ini dimulai hanya masalah komunikasi. Tidak dapat merangkai baik komunikasi dalam sebuah silaturahmi para pemangku daerah. Para pemangku daerah, saya mengikuti 2 kali silaturahmi pemangku daerah yang menjadi arisan bulanan, yaitu semua bukan Forkopimda aja ya. Oke. Ya, apa deh bahasanya, karena Forkopimda tuh bagi saya cuma 5 aja, nggak ada yang lain. Kejaksaan, Kapolda, dan Rem, Gubernur, dan pengadilan. Ini semuanya, semua perangkat. Saya ikuti itu waktu itu di rumah Bang Irman Gusman, dia ketua DPD. Saya tengok datang apa? Ternyata itu arisan tetap, tapi yang datang para pemangku daerah. Ternyata di situ yang mereka bahas, kabupaten mana yang aspalnya belum? Di situ Pak Agung Gemelar tuh bukan orang Semando. Yang orang Sumbarnya kan si ibunya. Kok dia ikut? Dan dia pejabat apa? Menteri enggak apa enggak? Tapi ada di situ. Belum lagi ketua DPRD yang ngumpul di sana. Paket pertemuan itu coffee morning. Sekarang saya tanya, adakah coffee morning antara legislatif eksekutif berjenjang di Riau ini? Tidak. Belum lah. Jangan bilang tidak tak ada harap gitu. Kalau belum mudah-mudahan ada harapan. Kita bilang tidak ada, besok dilaksanakan. Kalau itu bahasa fitrah, kalau bahasa saya belum. Artinya saya masih berharap kok. Aduh. Saya juga tidak memungkiri di mana maksimalnya peran saya. Ya, peran saya tidak akan lari dari fungsi pelaksanaan perundang-undangan. Ingat, apa yang dituangkan realisasi anggaran di tingkat pusat melalui APBN itu adalah lewat undang-undang RPJM. Realisasi anggaran untuk provinsi, kabupaten, kota melalui Perda tentang anggaran. Oke?
Jadi bahagian legislatif mengusulkan, turut pembahasan, menyetujui, menetapkan melalui keputusan Perda nomor sekian tentang anggaran belanja. Selanjutnya legislator aksi di fungsi pengawasan. Saya pun begitu juga. Fungsi pengawasan undang-undang tentang RPJM, realisasi anggaran. Itu yang banyak tidak sinergi. Ya, tinggal inilah komunikasi, tata lagi, urut dengan runtut sebuah mekanisme usul sampai belanja. Maka kita dapatkan yang cerdas. Karena dia tidak sunsang kita bikin. Maksudnya betul-betul ngalir. Mulai dari musrembang di tingkat kecamatan sampai kabupaten kota, di provinsi, dibawa oleh kita yang di pusat, kemudian turun berjenjang naik, bertangga turun lagi dengan fungsi pengawasan yang maksimal. Dan itu sudah tertuang dalam undang-undang. Dengan menjunjung undang-undang, dengan menjunjung perda, peraturan, tidak ada yang kita langgar. Dan semuanya jelas bahasa pembuka saya tadi. Adanya wujud lahirnya undang-undang, lahirnya perda untuk menjawab solusi, memberi manfaat. Oke, menarik. Akan tetapi jadi problem kita hari ini, Bu. Apa? Misalnya bicara dana perimbangan tadi kan salah satunya tadi ADR yang tadi yang belum dikupas. 2022 kalau tidak Pemda melaksanakan atau melakukan merealisasikan anggaran itu, maka itu akan ditarik oleh pusat. Ya iya, udah habis batas waktunya, habis waktu. Iya. Kalau tidak ini akan menjadi silpatus menerus. Itu Dan yang tadi singgung saat ditarik, simpan Bang Rio Kepri. itu fakta. Iya. Itu kerja yang tidak berkeringat. Maka saya bilang paling enak jadi kepala daerah di Riau ini. Karena dia nggak mikir lagi bagaimana buat nambah uang. Karena uangnya udah ada. Simpan saja di Bang Rio Simpan, lenyap, Tapi kasihan juga ya. Udah disimpan nggak turun-turun, itu ini masalah. Iya, Bu. Padahal kalau kita lihat ya, dana perimbangan semua regulasi sudah ada. DPH misal contohnya ya. Itu diperuntukkan untuk apa saja sudah ada ya. Misalnya untuk Iya, kan sudah jelas suatu saat ketok palu. Belanja ke depan kan diketoknya sekarang, udah jelas. Kenapa menjadi problem? Oknum. Tidak mau. Oknum. Anda sebagai eksekutor, belok-belok. Saya sebagai legislator, lalai. Di fungsi pengawasan, tidak konsisten pada kebijakan yang disiapkan. Kan sudah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas kan? Ini peruntukannya untuk apa? Untuk sekolah. Tapi kok menjadi prioritas pasar toh? Yeah. Kan nggak konsisten lagi, nggak komit pada tahap Ibu mekanisme. Itu di Riau. Oh iya, mau aku bikin daftarnya di sini? Boleh, silakan. Itu termasuk informasi publik. Ya itu tadi nggak usah jauh-jauh ya. Saya saya hanya cukup melihat tidak sedikit bangunan pasar atau infrastruktur itu tidak bermanfaat setelah dibangun. Apa yang disalurkan dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kota, sampai yang terdepan di desa, itu banyak yang tidak tepat sasaran. Itu menjadi problem juga. Kenapa dia tidak tepat sasaran? Tidak konsisten, tidak komit. Karena ada beban lain yang menjadi aksesoris dan itu pengaruhnya lebih tinggi. Tapi seandainya saat dieksekusi itu fungsi pengawasan ketat, bagus, dia akan sesuai dengan yang direncanakan, yang disusun. Jadi bahasa saya begini, kerjasama saja. Eksekutif taat pada norma yang disepakati melalui penetapan perda, legislatif
taat pada fungsi pengawasannya. Mudah-mudahan itu jadi. Tapi faktanya Balik pada oknum aja ya. Ya contoh, sudahlah. Bu, 2017 tadi saya sudah bilang terkait dengan penyusunan anggaran, menggali usulan masyarakat itu tidak tepat sasaran. Contoh Kabupaten Meranti, kampung Ibu, tempat lahir Ibu. Ya, aku lagi Ya. bikin perhutanan sosial di sana. Wah, Alhamdulillah. perhutanan sosial. Ya. Nah, yang diminta oleh Terbaik se-Indonesia. Oke, lanjut. Boleh dong. Boleh Forum dong. pabrik. Forum pabrik. Siap. Yang diminta oleh masyarakat adalah bangunan lokal, tetapi nyatanya yang dibangun adalah pagar sekolah. Ibu tadi sudah jelaskan panjang lebar, masalahnya adalah tidak ada komitmen, tidak ada pengetahuan segala macam, dan lemahnya pengawasan. Tapi ini terus terjadi, Bu. Oke, menutup kalimat itu, nggak usah kita ulang-ulang lagi, muntah dah kita dengar itu. Produk peraturan, produk undang-undang, sampai produk tertinggi undang-undang dasar konstitusi kita, itu semua adalah produk kompromi politik. Oke. Kompromi. Iya dong. Lurah situ, camat sini. Lurah camat ketemu anggota dewan dapilnya, ketemu dengan wali kotanya, ketemu dengan bupatinya, gubernurnya. Apa? Tolong Pak, jalan ini yang prioritas, kompromi. Masuk pada buku lintang anggaran, ketok palu, kompromi. Itu semua produk kompromi. Nah, ambasador, duta besar yang menentukan dan nantinya menyepakati kompromi ini, kembalikan kepada masyarakat. Maka jangan salah pilih, salah urus jadinya. Jangan salah pilih, salah urus jadinya. Udah, jangan ngomong kartu lagi. Oke, sip, Bu. Oke. Dah, kita sudah ngupas terkait dengan soal dana penyimpangan. Iya. Nah, terkait dengan persoalan mendongkrak pendapatan lagi nih, Bu. Nukrak pendapatan. Nah. Ini aja kreativitas. Nah, tapi peran DPD itu apakah sampai ke sana? Tidak. Ingat ya, Oke. yang membedakan fungsi, tugas, dan peran DPD yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah anggaran. Maka tidak ada yang tertarik untuk bersama dengan DPD. Karena DPD tidak bisa kasih uang, tidak bisa kasih barang. Dia tidak punya anggaran untuk itu. Tapi bagi saya itu bukan sebuah cengeng. Ya, terlalu simpel. Bagi saya apapun fungsi, tugas, dan peran, walaupun kecil, biar kecil dapat berbuat banyak daripada banyak kewenangan tidak berbuat apa-apa. Oke. Apa yang saya kerjakan? Nah, itu saya kasih contoh, perhutanan sosial. DPD itu kerja personal, bukan kelompok partai. Berguru dan bertanggung jawab hanya kepada penciptanya. Pertanggungjawabannya kepada pemilihnya. Program turun dari pemerintah pusat. Solusi untuk kawasan hutan yang hebat kaya di Riau ini salah satunya perhutanan sosial. Secara pribadi, ya, dapat saya usung dengan kompetensi diri yang ada, kreativitas mensiasati peran yang sempit dan kecil ini, program perhutanan sosial bisa saya jemput. Temui menterinya, rebut programnya, sinergi, rangkai harmonisasi kerja yang baik, realisasi di lapangan. Daerah mana, Ibu? Usulkan. Desa Lukit, Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Saya nggak punya hak anggaran, tapi saya bisa bagi-bagi uang di sana. Selesai. Bukan tanah aja saya bagi. Karena tak ada lagi tanah di Riau nih. Kalaupun tanah itu lepas, bukan lepas saja. Kantor bupati aja masih kawasan hutan. Oke. Tanah yang tidak kawasan hutan, susah. Akhirnya saya berpikir, media hidup itu tanah. Kalau tanah pun tak bertuan untuk kita, kita bisa jadi tuan di tanah sendiri. Apa? Nah, solusinya perhutanan sosial.
bisa mengelola di dalam kawasan hutan dengan insya Allah fungsi pengawasan saya tidak keluar dari ketentuan. Contoh salah satu, bukan untuk merambah, tapi sustainable, untuk keberlanjutan. Oke. Ya, kita sudah tanam. Saya kembalikan pulang kampung pohon Insia, namaku. Namaku kan Merbau, tapi keren dikit pakai nama Latin, Insia. Ya, masa nama Merbau, itu Merbawati. Nah, gitu ya. Saya sudah kembalikan. Saya minta bibit ke Kebun Raya Bogor. Saya minta 100 cuma dikasih 20 karena kita masih pembibitan, Bu. 20 aja. Sekarang sudah jadi 200. Dulu akar Merbau pun tak nampak di Pulau Padang. Apakah itu dikelola oleh KPH? Iya, melalui KPH. KPH langsung bilang, "Terima kasih, Bu. Ibu bikin kita aktif." Malah kita yang nuntun KPH-nya. Oke. Harusnya siapa? Kepala daerah yang tuntun KPH. Ini kita. Udahlah, nggak usah kita bicara siapa yang paling hebat untuk menuntun-nuntun itu. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Nggak ada awardnya. Kalau ada awardnya, oke. Nah, kita kerjasama dengan KPH. Itu yang saya bilang, bersanding elok aja lah. Mesra kita. Jalan semuanya. Alhamdulillah, saya bina hubungan berjenjang karena saya nggak mau melangkahi. KPH-nya sampai ke pusat ya, Jack ya. Dan catat, izin perhutanan sosial tercepat se-Indonesia dikasihkan tuh yang saya urus, Insyawati Ayus. Tercepat se-Indonesia. Sementara saya lihat di APBN provinsi ada anggaran untuk ngurus itu. Benar. Tapi hamparannya yang mana ya? Aku nggak dianggarkan pakai ongkos sendiri, uang reses, pakai uang tunjangan dan fasilitas gaji sebagai anggota DPD. Jadi tuh kemarin baru Bank Pesona kita realisasikan yang kedua ya, 50 juta, 50 juta. Lebah 50, kambing 50, pohon ya, pinang. Pinang itu duit, pinangnya 1000 pinang, 1000. Apakah ada hambatan terkait dengan? Oh, enggak ada. Hambatannya kalau saya malas. Kalau saya malas saja. Nah, menarik soal perhutanan sosial. Kalau kita sinergikan dengan masalah keterbukaan dari pengajuan, juga banyak juga yang tidak terbuka dalam pengajuan. Ada, banyak. Saya sudah temui 19 PS jadi-jadian. Dan 19 PS jadi-jadian. Jadi-jadian di Bakau, dan saya sudah 19 usul. PS jadi-jadian. Ya, dan saya sudah usulkan dan saya sampaikan langsung ke Bu Menteri, tolong dicabut aja ini. Karena saya tidak rela hutan bakau menjadi bahagian dari PS. Karena apa? Saat fungsi pengawasan lemah, bakau itu ditanam oleh Tuhan. Nah, tangan Tuhan. Tidak ada perkebunan bakau. So aku tanya, ada nggak perkebunan? Tidak ada. Jangan nanti izin yang diberikan melegalkan untuk bakau itu ditebang menjadi arang. Arang bakau ini seksi menjadi konsumsi Eropa, packaging Singapura. Oke. Ini dah. Nah, kita menarik juga itu soal PS. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena kita lagi riset juga soal. Aduh, aku ngomong terlalu keras nggak nih ya? Di sisi keterbukaannya. Ya, terbuka aja. Nah, itu yang Sekarang lagi kita usulkan Tasik Nambus ya, 400 hektar. Aku ingin membayangkan ada kubah gambut yang dipelihara dan menjadi sentral sumber air bagi masyarakat pesisir khususnya Meranti. Belum lagi nanti saya akan obsesi untuk mencari kubah-kubah lainnya menjadi sumber air. Ingat, Riau ini defisit air yang layak minum. Karena sungainya sudah berkubang. Aku tak bisa lagi dong macam batu kecil-kecil dulu terjun ke sungai mandi, tak dulu dong. Nah gitu ya. Ya mudah-mudahan lancar lah ya, dan insya Allah menjadi izin yang tercepat juga diurus nanti itu untuk 400 hektar. Ayo bareng-bareng kalau mau pergi. 400 hektar cantik sekali. Mudah-mudahan itu menjadi urat nadi masyarakat. Iya, karena PS itu kan juga salah satu isu daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam juga Ya. Nah, ada berapa masalah lain Bu kalau misalnya kita lihat terkait dengan masalah SDA. Tadi kita sudah nyinggung PS, migas juga, blok-blokan. Ya. Nah, kenapa sampai saat ini belum
belum terlihat atau belum gimana prosesnya itu blok-blokan itu? Tadi sudah saya tegaskan, apapun yang mau kita rebut, apapun yang mau kita dapat, siapkan duta besar kita, siapkan ambasador kita untuk kompromi itu. Padahal kalau jadi blok-blokan itu tambah lagi pendapatan kita. Kompromi itu. Apa Bukan saya membahasakan bahwa kita mengutus orang yang salah, tapi belum orang yang maksimal, itu saja. Karena semua, tadi sudah saya bilang, jangankan untuk kesepakatan blok-blokan. Produk konstitusi, produk undang-undang sampai perda itu kan produk kompromi, apalagi cuma deal. Hanya apakah orang yang tepat, orang yang diplomasi yang tinggi untuk berada di dalam ruang kompromi itu. Karena kalau kita bicara itu blok-blokan, ya sampai saat ini kita juga nggak tahu prosesnya gimana. Nggak selesai. Udah selesai? Hati-hati ya. Oke. Perpanjangan apapun, nggak usah jauh-jauh. Perpanjangan izin usaha aja harus 2 bulan sebelumnya. Perpanjangan HGU harus 2 tahun sebelumnya. Perpanjangan blok-blokan itu jangan saja tuh tempo teriak. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu. 5 tahun sebelum itu sudah menata. Sudah siapkan para diplomat Riau untuk merebut itu. Diplomat Riau untuk bisa menguasai peran, mengambil peran. Jadi saya rasa kita tidak punya kalender agenda pembangunan Riau, itu saja. Sekarang saya tanya, kalender blok-blok ini udah ada nggak semua tahu? Nggak. Coba dipublish. Lupa pemerintah, kita ingatkan. Coba, Fitra ada nggak? Ini punya? menjadi masalah, ya benar-benar. Ini menjadi masalah terkait dengan pengelolaan SDA, keterbukaan juga minim. Padahal kalau kita lihat SDA yang dikelola oleh Riau itu harus terbuka untuk umum. Padahal sumber daya Bagus alam. lah. Nah itu menjadi catatan kita juga. Mungkin bisa, ya kita harapan di legislator lah, tuh yang bisa. Saya, masyarakat datang ke saya, Oke. Bu, kalau ndak salah Hambo, Bu, 30 tahun yang lalu, itu HGU, berarti umur Hambo kini sekian, berarti kalau nak habis HGU-nya. Ya. Syukur daya ingatnya bagus dan lengkap. Seandainya itu diakses ke publik, bukan si tua ini yang ngomong mengingatkan HGU itu habis, tapi apa? Model kamu, Taufik, yang genit ini, bisa akses mana HGU mau jatuh tempo. Berarti kita akan membantu. Ya nantilah kalau aku gubernur atau wali kota, aku buka akses publik, tolong ingatkan kapan jadwal yang ngelola pasar ini jatuh tempo, kapan ini kan bantu. Kan bukan aku buka dompetku. Yang kubuka kan informasinya. Kalau dompetku nggak mau lah. Benar loh. Ya. Itu menjadi Mudah-mudahan. Nah, padahal kita dorong menginisiasi terbentuknya Gen PSDA salah satunya. Ada undang-undang mana yang menjadi file rahasia yang Ya, bukan konsumsi undang-undang balik, benar. ya, mana yang tidak. Oke. Ya udah yang lain lepas aja. Pada sektor itu informasi yang terbuka. Izin. Iya. Bisa ramping SKPD. Masalahnya SKPD ini kan dia bekerja bukan untuk rakyat. SKPD ini mau aman jabatannya, dia bekerja untuk bupati karena bupati menetapkan dia. atau kalau dia kerja untuk rakyat nggak aman nanti sama yang menunjuknya gitu. Sekali Ibu ingatkan lah itu Pak, para gubernur. Sudah, makanya mikir-mikir orang kalau mau ketemu aku. Katanya ini, ketemuin Syawati Ayu nanti nambah masalah atau ngurangi masalah. Tapi insya Allah, saya sangat menginginkan hubungan baik untuk mitra kerja antar lembaga DPD dengan pemerintah daerah. Karena apa? DPD tugasnya di pusat, mensinergikan informasi, program, kebijakan, peraturan perundang-undangan antara hubungan pusat dan daerah. Oke. Nah, apalagi kalau kita lihat sektor sumber daya alam juga rawan korupsi. Sumber daya alam muaranya menjadi sumber daya ekonomi. Oke. Di mana ada nilai ekonomi, di situ ada masalah. Di situ ada Titik. koruptor. Di situ ada koruptor ya. Kamu bilang koruptor, salah satunya.
Karena ada yang merayap senyap, kenyang juga. Ada yang vulgar, kenyang juga. Ada yang tidak berbuat-buat apa-apa, nyaman sekali. Oke. Udah, ntar orang banyak marah. Sip. Ini Aku curhat jadinya di sini. Ya nggak apa-apa, Bu. Cita-citaku hanya satu aja. Forum publik. Cita-citaku hanya satu aja, Iya. dapat harmonis dengan pemerintah daerah. Harmonis dan pemerintah daerah. Harmonis, dan kepada masyarakat aku selalu memberikan edukasi apa yang patut mereka sampaikan saat berhadapan dengan eksekutor dan berhadapan dengan legislator. Termasuk terakhir kemarin saya kemana-mana bicara jangan terjadi transaksi politik di pilkada serentak ini. Sibuk lah wak menghitung kan. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kali 5 tahun 1.800. Kalian dikasih 100.000. Hitung per hari dapat berapa? 55,56 perak. Berarti 56 perak. 56 perak. Sepadan tidak dengan jabatan fasilitas amanah yang kalian coblos. Nah. Oke, terima kasih. Banyak cerita nih. Panjang kalau cerita pengelolaan sumber daya alam, baik dari sisi pendapatan juga nggak selesai kalau kita diskusi di sini. Yang jelas Riau ini kaya lahir batin. Tapi kaya masalah. Karena tidak termanage dengan baik, ya, tidak termanage dengan baik. Kalau untuk belanjanya tetap saya ulangi lagi bahasa Sri Mulyani pada rapat kerja dengan saya, rapat kerja komite, ya, komite yang aku ikuti, alat kerja DPD kan komite bukan komisi. Tidak cerdas belanja. Tidak cerdas belanja. Pemerintah Provinsi Riau tidak cerdas belanja. Itu bahasa dia. Sudah. Coba kamu digituin, terus mau ngomong apa? Coba tapi kamu digituin, aku Sri Mulyani sekarang nih. Sudah, kamu nanya apa lagi? DBH? DAU? DAK? Apa lagi? Mau tanya pengelolaan ini apa? Kita kasih, tapi nggak cerdas belanja. Udah diam lagi kan? Oke, Bu, terima kasih Bu sudah hadir di Fitra. Tapi sebelum kita selesai diskusi kita ini, Yes. saya minta apa sih yang menjadi sebuah masukan lah untuk pemerintah Riau. Tadi Ibu sudah nyinggung ya. Ini agak didengar oleh Pak Samsuar. Apalagi situasi kita isu pandemi, banyak masyarakat yang dari sisi ekonomi juga masalah mengalami problem. Kedua terkait dengan masalah korupsi juga menjadi masalah juga di sektor sumber daya alam. Apa yang bisa Ibu berikan masukan untuk Pak Gubernur Samsuar? Realisasikan aja program-program. Ingat ya, program pemerintah pusat itu sekarang adalah program ekonomi, ya, pemulihan ekonomi di masa pandemi. Saya ulangi lagi, pemulihan ekonomi di masa pandemi yang dituangkan dalam program hampir di seluruh kementerian. Dulu prodenya SBY kita hanya mengenal satu BLT. Sekarang semua kementerian bikin BLT. Sosial ada BLT-nya, UMKM ada BLT-nya, PDT ada BLT-nya, semua. Nah sekarang mana yang kita jemput untuk kita sebarkan? Karena apa? Saya 5 hari tawaf dan sa'i di kota Pekanbaru tercinta ini. Banyak yang nggak tahu. Bu, kami kelompok usaha bersama Kubel. Kami ingin bantu modal. Sudah akses belum online program? Nggak tahu kami, Bu. Oke, tanya ini yang per orang. Nggak tahu. Akhirnya saya bilang dengan staf ahli saya dan tim saya. Dan saya kontak TA saya, tenaga ahli saya yang di Jakarta. Langsung saya bilang, komunikasikan dengan staf di Kementerian Sosial untuk sosialisasikan cara akses bantuan yang semua program ada di sana. Nanti kita kumpulkan kelompok-kelompok masyarakat, dan kepada RT RW saya ingatkan, kepada kelurahan, kumpulkan kelompok-kelompok itu biar saya sekali kerja. Saya datangkan orang itu, batas Satgas Covid cuma boleh pertemuan 50 atau 100 orang, kita selenggarakan. Itu cerita uang kecil.
Masalahnya tidak semua kepala daerah suka ngurus uang kecil, merepotkan. Sukanya ngurus uang besar. Udah, selesai. Oke, terima kasih Ibu Kak Inisiat Yayus. Terima kasih atas kunjungannya ke Fitra. Iya. Sahabat anggaran, itu tadi diskusi kita seputar isu daerah, peran DPD. Jangan lupa bunyikan lonceng, like and comment, dan tongkrongi terus channel anggaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat anggaran.